Perkenalkan dulu, nama saya Ivan. Jadi saya alumni di Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Saat ini di Master of Education, ambil di TESOL di Exeter University. Mungkin teman-teman banyak yang tidak tahu Exeter itu di mana ya. Nah, biasanya kan tahunya yang oh ini ada klub sepak bolanya, oh ini ada terkenal nih kota-kota di UK. Exeter ini ada jauh di barat sebelah selatan. Jadi paling ujung ya, kalau teman-teman mau kemana-mana tuh susah, mau jalan-jalan, tiketnya lumayan mahal kalau kereta, jadi betul-betul fokus di sini. Oke, jadi waktu kuliah, alhamdulillah pernah di Mapres di Jawa Tengah, kemudian pernah juga berkesempatan untuk di paper presenter di ISIK UK, jadi dulu sempat ketemu dengan teman-teman di PP UK, dapat semangat ke sana untuk melanjutkan kuliah. Dan ini pun juga di LPDP ada yang namanya LPDP Santri. Jadi ini juga sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Karena eksistensi pesantren ini mulai diakui. Jadi ada banyak sekali beasiswa kepada pesantren atau santri yang saat ini digalakan oleh pemerintah, baik itu S1, S2 maupun S3. Dan kemudian saya juga pun sebagai pegawai di Yayasan Badawan Sultan Agung. Pada untuk ini juga aktif di PPIUK dan juga PCNNU. Dan kalau ditanya teman-teman mengapa kuliah di UK, jadi mungkin jawabannya ada macam-macam mungkin ya. Ada yang mungkin saya ingin ke tempat klub sepak bola kesukaan saya misalnya. Ada yang mungkin saya pengen jalan-jalan ke Eropa mungkin. Jadi ada banyak sekali manfaat ketika khususnya di UK. Pertama adalah yang tentunya adalah di UK itu kalau S2 1 tahun. Ya kalau biasa teman-teman itu kan 2 tahun. Di tempat yang itu 1,5 tahun. Kalau di UK mostly karena adalah cepat karena 1 tahun. Dan tentunya ada konsekuensi di sini kalau sesuatu yang cepat harus diimbangi dengan usaha yang hebat ya. Jadi kuliahnya juga padat, kemudian assignment juga padat. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Huda bagaimana kuliah di S3. Jadi kalau misalkan di S2 ini kita banyak juga di tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya lebih banyak ke writing, ke assignment-assignmentnya, di essay-nya, kemudian portofolio dan lain sebagainya. Kalau biasa kan di Indonesia lebih banyak kita diskusi di kelas. Ya, di sini pun juga banyak diskusi di sini, tapi lebih menekankan ke writing-nya. Dan itu pun ini yang beda dengan di Indonesia. Kemudian di sini juga ada community yang besar, jadi top 4 destination, jadi di UK, jadi setelah US, kemudian setelah Malaysia, sama setelah lagi Australia ya, Aussie, banyak teman-teman di sana. Dan ini kalau misalkan kita ngomong tentang communities, tentunya tidak cuma kita kumpul-kumpul aja, tidak cuma kita sosialisasi saja, tapi kita ada relasi, ada teman-teman banyak di sini, itu yang akan membuat kita semakin kuat. Jadi ketika mungkin sudah lulus ya, mungkin teman-teman kenalan banyak, kemudian relasi banyak akan membantu kita dalam kita menempuh melanjutkan karirnya di pekerjaannya. Kemudian di UK ini banyak sekali universitas terkemuka di Oxford, kemudian Cambridge dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman, kalau dulu saya bayangnya kalau di UK itu susah, kemudian wah saya nggak nyampe ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa refleksi diri, misalkan contohnya saya mungkin ketika memilih jurusan nih, dilihat apanya dulu ya, TOEFL-nya, kemudian IELTS-nya mana, IELTS-nya saya nyampe nggak ke sana ya. Jadi ya, ini adalah tips untuk teman-teman yang mungkin merasa bahwa di UK itu susah, tapi enggak semuanya susah. Jadi kita pilih kampus-kampus yang mungkin cocok dengan kita ya. Ya cocok itu pun juga macam-macam, nanti akan saya jelaskan. Ya, kemudian untuk yang beasiswa ini kalau di UK untuk S2 ada beberapa. Jadi ada istilahnya LPDP yang kita sudah familiar ya. Jadi di LPDP ini nanti ada macam-macam beasiswanya. Ada afirmasi, kemudian ada reguler, kemudian ada juga yang namanya beasiswa untuk targeted ya, targeted nanti. Kemudian untuk yang kedua adalah chevening. Chevening ini dari British government. Jadi
pemerintah UK memberikan kesempatan ke negara-negara yang berpotensi atau memiliki potensi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan di negaranya. Jadi bisa di Indonesia juga ada. Ini pun juga beasiswa yang paling dikenal di UK ini sebelum adanya LPDP sudah menghasilkan banyak sekali alumni, dan tidak ketinggalan pula pun Kemenak pun juga menggalakkan juga untuk beasiswa S2 dengan S3. Ini langsung nih, S2 dengan S3 langsung. Menarik sekali ini. Jadi yang lain pun juga ada Cheerleading Scholarship, itu untuk Cambridge juga Oxford. Dan teman-teman kalau misalkan ada rezeki pun juga bisa self-funded ke UK. Jadi teman-teman misalkan memberikan kesempatan beasiswanya untuk yang lain saja ini, teman-teman bisa kesempatan sini self-funded bisa. Oke, ini saya fokusnya di LPDP aja karena saya dari LPDP, nanti khawatirnya salah menjelaskan lain. Intinya kalau misalkan teman-teman ingin lebih tahu lebih jelas bisa dicek di websitenya. Oke, untuk yang LPDP ini, jadi ada macam-macam ya. Kalau dulu waktu awal-awal memang reguler. Jadi reguler ini yang umum, yang semuanya jadi satu, jadi disamaratakan. Kemudian di akhir-akhir ini LPDP memiliki beasiswa afirmasi. Afirmasi ini untuk teman-teman yang daerah tertinggal, kemudian Indonesia Timur, disabilitas, alumni bidik misi, santri, dan lain sebagainya. Dan ada targeted group juga. Dan ini kalau misalkan teman-teman bisa, kalau mungkin merasa bisa diafirmasi, saran saya masuk coba di afirmasi. Karena apa? Tesnya itu lebih standarnya lebih diturunkan. Jadi misalkan kalau ke luar negeri itu kalau reguler itu 650 untuk TOEFL-nya, kalau afirmasi adalah 500 sudah bisa. Kemudian untuk yang standar lulusan pun afirmasi relatif lebih dimudahkan daripada untuk yang lain ya. Dan teman-teman bisa dicek aja, misalkan saya bisa masuk di bidik misi ini karena saya dari alumni bidik misi, ikut aja yang bidik misi. Kemudian misalkan dari pesantren, ikut di pesantren aja, nanti lebih mudah. Dan nanti pun fasilitas yang diberikan pun juga berbeda dengan yang lain. Ini kemudian untuk prosesnya saya kira tidak ada beda jauh, LPDP, kemudian chevening, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tidak usah membedakan, ini LPDP, ini chevening. Pokoknya kalau misalkan teman-teman bisa masuk di daftar aja. Misalkan ini bukanya chevening, langsung buka aja. Ini chevening sudah tutup, kita siap-siap LPDP aja. Dipantengi, dilihat di websitenya kapan pembukanya. Dan pun juga disampaikan bahwa tahun ini akan dibuka lagi untuk LPDP. Kurang lebih prosesnya adalah administrasi, jadi ada rekomendasi, kemudian transkrip, kemudian dilanjutkan seleksi. Kalau di LPDP ada computer base, kalau di chevening tidak ada, langsung kemudian di interview dan juga registrasi. Administrasi ini dipastikan teman-teman semuanya lengkap ya, sesuai dengan apa yang ditanyakan. Karena waktu pengalaman saya 3 kali, pertama saya tidak lolos substansi, tidak lolos interview, yang kedua ada administrasi. Kalau sedih kalau tidak lolos di administrasi, belum apa-apa sudah gagal dulu ya. Jadi cek dulu betul-betul teman-teman itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian di seleksi komputer pun teman-teman juga bisa belajar seperti namanya tes TPA. Jadi tes TPA teman-teman ada filenya atau belajar di YouTube bisa. Saya dulu belajar di YouTube supaya bagaimana kita belajarnya supaya nilainya betul-betul tinggi. Kemudian interview ini kita harus sampaikan kepada pengujinya betul-betul meyakinkan mengenai apa yang akan kita laksanakan di masa depan harus betul-betul bermanfaat bagi Indonesia ya. Dan juga untuk yang jurusannya dipastikan teman-teman sesuai dengan yang saat ini atau mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau bisa linear dan tidak linear. Kalau dulu pengalaman saya waktu mengajukan tidak linear gagal, jadi saya ya udah linear aja, udah bisa masuk. Kemudian untuk yang kampus, pastikan teman-teman kampus ini tadi disampaikan oleh Mas Huda, tidak harus yang rankingnya tinggi ya, kalau bisa yang tinggi ya, yang tinggi Cambridge atau Oxford, tapi menyesuaikan dengan kita. Jadi kalau saya pilih 3 kampus
sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi ada TESOL, oke. Kemudian ada IELTS-nya 6,5, oke. Jadi dulu IELTS 7 tidak berani, yang 6,5. Karena itu yang satu itu membutuhkan yang namanya sertifikat mengajar. Jadi itu yang saya tidak punya. Otomatis gagal, satu hilang kesempatan. Dan setelah lagi close border, jadi di negara lain di UK. Ya alhamdulillah saya dimasukkan di Exeter juga. Nah, karena di Oktober belum bisa untuk mengikuti kuliah online. Jadi bersyukur sekali dimasukkan di Exeter itu dulu. Daftar Exeter juga tidak tahu kampusnya di mana, pokoknya ada jurusan apa di daftar. Jadi teman-teman masih ada waktu, silakan dicari kampus yang paling tepat sesuai dengan keadaan Anda. Kemudian how I study in UK, karena saya di sini masih lockdown, jadi kuliahnya juga masih online, tidak bisa banyak cerita. Intinya kalau misalkan di UK ini, kita dituntut untuk banyak-banyak menulis esai, ya. Jadi disiapkan, kita banyak latihan menulis, kemudian membaca, referensinya juga, nanti kita akan membantu kita untuk menyelesaikan di assignment-nya. Oke, tipsnya, singkat dari saya, kalau teman-teman masih kuliah S1, terbanyak di organisasinya, kemudian social work, Anda ikut volunteerism, kemudian aktivis nanti akan sangat membantu kita untuk seleksi. Jadi seleksi nanti akan ditanya aktivitasnya apa, kemudian yang dilakukan apa, kemudian prestasinya apa. Misalkan sudah pernah lomba di kota ini menang, itu bisa sangat membantu kita sekali untuk penilaiannya. Kemudian untuk future plan, jadi disesuaikan dengan pikiran Anda, jangan sampai kemudian kalau bisa itu yang linear aja ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda di sebuah pekerjaan menuntut untuk oh ini bidangnya agak beda nih, nanti disampaikan ke penguji bahwa betul-betul nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu spesifik lagi kalau misalnya teman-teman saat ini mulai untuk menentukan kampusnya mana. Jadi kalau bisa punya mentor. Jadi mentornya misalkan ada siapa ini, tetap kontak aja. Misalkan Mbak Nadila ini nanti jadi mentornya siapa di sini. Nanti akan dikontak. Jadi bisa dipantau terus. Nanti bisa Mbak ini sarannya apa? Ini mau seleksi bagaimana ini? Tetap seperti itu. Jadi ada semacam komunikasi langsung. Jadi dulu saya ketemu dengan ketua PPI UK-nya 2012. Dan itu masih kontakan terus, masih dekat, masih saya waktu kabar masih saya lulus ke UK, alhamdulillah ya, sangat membantu kita sekali. Kemudian sisipkan kata-kata motivasinya, misalkan di kamarnya dulu waktu saya di kamar saya pasang poster Eropa, negara Eropa, semangat ketika melihat bismillah saya bisa untuk ke sana untuk studi. Kemudian lanjutnya yaitu adalah tandai tanggal Anda mulai saat ini pembukanya kapan dan mulai menabung ya, karena memang di seleksi ini kita butuh biaya untuk tes TOEFL, kemudian tes kesehatan dan sebagainya, kita bolak-balik itu tetap membutuhkan biaya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada penghasilan atau mungkin ada uang sisa ditabung, jangan habis-habiskan gitu ya. Oke, gitu aja sedikit dari saya. Mohon maaf atas banyak kekurangannya. Lebih mohon maaf.